Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami para pendeta dan sintua di HKBP Seresok Tanjung Priuk menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan Allah kita. Kami mengundang kita semua untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tenteram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu hukum yang pertama dan maksudnya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain selain Aku. Maksudnya adalah
kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk mengaku segala dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu, ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Allah atas pengampunan dosa-dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel yang ditetapkan pada minggu ini diambil dari Matius pasal ke-13 ayat 1 sampai 9. Mari kita membacanya secara responsoria. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan makannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara seiman di seluruh dunia. Kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan nas khotbah untuk hari Minggu ini, Mazmur 65 ayat 1-9. Saya bacakan beginilah firman-Nya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, topik yang ditentukan kepada kita sesuai dengan almanak gereja HKBP, yakni pemeliharaan Allah bagi umatnya. Dalam kasanah teologia ada yang disebut dengan providentia Dei, yang sering diartikan dengan
penyelenggaraan Allah. Kata kerja Latin dari providentia ialah providere, artinya memandang ke depan. Maka providentia Dei diartikan dengan Allah telah terlebih dahulu menyediakan segala sesuatu di depan. Tentu hal ini bukanlah isapan jempol belaka. Kalau kita kembali kepada kisah penciptaan Allah akan dunia ini, di mana manusia diciptakan Allah pada hari ke-6, yakni setelah Allah menciptakan segala sesuatu. Artinya Allah sudah menyediakan terlebih dahulu apa yang diperlukan oleh manusia sebelum manusia itu diciptakan Allah. Sehingga dalam konsep providentia Dei, karena selalu ada pemeliharaan dan penyertaan Allah dalam hidup ini, maka manusia tidaklah perlu khawatir dan ragu akan masa depannya. Saudara-saudaraku, itulah yang hendak kita peroleh melalui firman Allah dalam nas khotbah hari Minggu ini. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Mazmur 65 ini diberi judul dengan nyanyian syukur karena berkat Allah, di mana Mazmur ini berisi ucapan syukur atas berkat-berkat Allah yang diterima pemazmur. Dan menurut catatan pemazmur di sini adalah Daud. Kita mungkin bertanya, berkat-berkat mana sajakah yang diterima oleh Daud dalam hidupnya? Tidak jarang kita memahami atau membayangkan berkat-berkat Allah dalam hidup ini hanya berupa materi atau hal-hal jasmani seperti kesehatan, rezeki, pekerjaan, jodoh, dan lain sebagainya. Dalam nas Mazmur 69 ini, pemazmur mengajar kita bahwa ada berkat Allah yang lebih mendasar, yang lebih bernilai, yang lebih mendalam. Pertama, Tuhan yang berkenan dan mau mendengarkan doa-doa. Tadi kita bisa baca di ayat 3a. Pemazmur dalam hal ini Daud bersyukur bahwa ia punya Tuhan yang mau mendengarkan ketika ia berdoa kepadanya. Allah yang kepadanya kita bersembah adalah Allah yang mau mendengar. Sulitnya komunikasi terjalin atau kendala terbangunnya suatu relasi yang harmonis adalah karena ada pihak yang tidak mau mendengar serta hanya mau didengar. Dalam ilmu konseling pastoral diajarkan supaya konselor lebih konsentrasi dan harus lebih banyak mendengar apa yang disampaikan oleh konseli atau pasiennya, supaya pasien atau konseli bisa mengutarakan apa yang ada di dalam hatinya, keluh kesah, kekhawatiran, dan pergumulan hidupnya, sehingga ia bisa merasakan kelegaan dan ringan ketika semua yang menyesakkan di dalam pikiran, di dada, atau di hatinya telah keluar. Daud sudah bersyukur dalam nas ini ketika Allah berkenan dan mau mendengarkannya dalam permohonan dan kegundahan hatinya. Daud bersyukur bukan setelah ia menerima jawaban Allah, terlebih yang menyenangkan hatinya, atau sesudah permintaannya dikabulkan oleh Allah. Bagaimana jawaban Allah itu adalah otoritas atau kedaulatan Allah. Memang pada ayat 6 disebutkan bahwa jawaban Allah didasarkan pada keadilannya. Dan jawaban Allah itu sungguh dahsyat. Artinya melampaui apa yang dipikirkan dan diperkirakan sebelumnya. Tuhan pastilah menjawab doa-doa kita. Dan jawaban Tuhan itu adalah adil. Sebab Allah mengetahui apa yang terbaik dan terindah dalam hidup kita, serta tepat pada waktunya. Kita bersyukur karena Tuhan mau dan berkenan mendengarkan doa kita. Yang kedua, Tuhan berkenan dan mau mengampuni dosa-dosa kita. Di ayat 4c itu bisa kita baca. Kalau kita perhatikan mulai dari ayat 3b sampai dengan ayat 4 ini dikatakan, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah.
Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Jadi pemazmur sangat bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan berkenan dan suka mengampuni. Tuhan yang tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Dahulu ketika saya masih sekolah di kampung, ada seorang guru kami yang bila salah seorang murid, apakah dalam berperilaku, berucap, dan atau juga salah menjawab pertanyaan si guru, maka murid tersebut pasti dibentak, bahkan dicambuk dengan keras pakai lidi yang terikat beberapa tangkai. Tidak jarang yang dicambuknya membuat memar dan sakit sampai beberapa hari. Si guru tersebut terkenal karena pemarah dan suka mencambuk. Akibatnya seluruh murid takut dan tidak ada yang pernah ingin untuk berjumpa dengannya dimanapun. Bahkan banyak yang membencinya. Karena setiap kesalahan pasti meninggalkan luka hati. Bagaimana seandainya Allah bertindak seperti itu dalam hidup manusia? Seperti kisah air bah atau Sodom dan Gomora. Bukankah manusia segera lenyap dari dunia ini? Dalam Mazmur 130 ayat 3 dipersaksikan tentang Allah yang tidak mengingat-ingat dan menghitung-hitung kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran atau dosa-dosa umatnya. Mazmur dalam khotbah ini jelas mempersaksikan Allah yang berkenan dan mau mengampuni serta menghapus dosa-dosa umatnya. Bahkan di ayat 6b disebut Allah yang menyelamatkan. Firman Allah dalam Roma 6 ayat 23 menyebutkan upah dosa adalah maut. Jelaslah apa yang menjadi upah kita atas dosa-dosa kita. Tuhan menunjukkan pemeliharaannya kepada umatnya ketika Tuhan Allah berkenan mengampuni dan menyelamatkan umatnya dari maut. Itulah yang nyata dan dengan sempurna dikerjakan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Di kayu salib Ia menanggung segala cambukan sebagai tebusan atas kita. Dan kebangkitannya dari maut menjadi jalan keselamatan bagi kita, sehingga kita memperoleh kehidupan yang baru. Yang ketiga, Tuhan yang berkenan dan mau mengundang umatnya untuk masuk pelatarannya dan mau menikmati segala yang baik dari Tuhan sampai kenyang. Itu bisa kita baca di ayat 5 dari nas kita. Ada orang yang mungkin sedih hatinya bila ada seorang rekan, teman, sahabat atau keluarganya mengadakan pesta, apakah pesta resepsi atau syukuran lainnya. Namun ia tidak diundang untuk ikut serta dalam pesta itu. Atau minimal ia bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa saya tidak diundang? Apakah ada sesuatu yang salah di dalam relasi, di dalam hubungan kami? Tentulah kita senang dan merasa dihormati bila ada undangan kepada kita. Dalam masyarakat Batak ada ungkapan yang mengatakan gokon si peimaun jauh-jauh si alusan. Setiap undangan sedapat mungkin hendaklah dihadiri. Dalam nas ini Tuhan berprakarsa penuh dan aktif dengan memilih serta menyuruh umatnya untuk memasuki pelataran rumahnya dan mendekat kepadanya. Betapa Tuhan itu sungguh baik, yang membuka diri supaya umatnya dekat kepadanya, merasakan hubungan atau kasih mesra daripadanya. Serta disebut di sini menikmati sampai kenyang segala yang baik di rumahnya. Setiap orang yang datang ke rumah Tuhan, dia pasti senang, gembira dan puas hatinya. Sebab Tuhan Allah menyatakan kebaikan-kebaikannya kepadanya. Lalu bagaimanakah kita yang beribadah ke rumah Tuhan atau melalui ibadah online bersekutu dengan Tuhan saat ini?
adalah sia-sia bila kita melewatkan kesempatan untuk menerima berkat-berkat Tuhan melalui ibadah kita. Karena itulah kesempatan untuk menjalin persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Kita menerima pengampunan dosa. Kita boleh menyampaikan doa-doa permohonan kita untuk didengarkannya. Dan kita juga menerima berkat rohani melalui firman-Nya yang mengenyangkan dan menjadi kekuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk pemberitaan firman-Mu. Kami sangat bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Secara khusus berkat rohani, dikala Tuhan berkenan mendengarkan doa-doa dan permohonan kami, berkenan untuk mengampuni kami, menebus kami atas kesalahan kami, sehingga kami memperoleh keselamatan kehidupan baru, dan berkenan mengenyangkan kami melalui firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kabar kehidupan yang menjadi kekuatan bekal kami di dalam menjalani hari-hari kami di dunia ini. Berkatilah rumah tangga kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah anak-anak-Mu, berkatilah warga jemaat-Mu yang lansia, para janda, anak-anak yatim piatu. Berkatilah pemerintah kami di dalam tugas-tugasnya. Berkatilah seluruh pelayanan gereja-Mu. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kepada seluruh jemaat yang beribadah secara online pada hari Minggu ini, kami yang melayani ibadah online ini menyampaikan selamat hari Minggu. Kiranya kita selalu sehat. Shalom.